Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan, setiap berkat yang Tuhan berikan pada kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mempersatukan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya hadirat-Mu turun untuk setiap kami ya Bapa. Memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kita memberikan pujian bahwa Allah tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bahwa Engkau adalah sumber sukacita setiap kami Tuhan. Engkau kekuatan bagi kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau katakan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap setia pada-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tidak perlu takut Tuhan dalam nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah melupakan kami Tuhan. Haleluya. Yesus
sukacitaku. Yesus kekuatanku, Kau penolong kami, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Saya katakan, Yesus kekuatanku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Terima kasih, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berdebar, kuatkan tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Pujian Tuhan, bahwa Kau sukacita kami. Yesus sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kau penolong yang setia. Terima kasih. Oh, dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku. Terima kasih apakah Tuhan. Kau sedang kami angkat tangan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berdebar, kuatkan tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Saya katakan, hati kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Oh, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berdebar. Kami angkat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman kami bahwa Kau sukacita kami. Dan di dalam-Mu sukacitaku.
Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, oleh sebab kami Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih Tuhan, inilah janji setiap kami ya Tuhan. Kau yang berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan saya. Terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang setia. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cita-cita kalau kita bisa berjumpa kembali, walaupun melalui online, karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dimanapun juga, kapanpun juga, Dia Allah yang tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita Tuhan Allah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kalau saat ini adalah saat yang indah di mana kami boleh mendengarkan firman, dengarkan Engkau berkata-kata, karena itu bersabdalah, berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan. Dari dalam kekurangan dan keterbatasan Kau pakai menjadi alat untuk menyampaikan isi hati-Mu yang memberkati kami dan membuat kami lebih mengerti, lebih bersyukur, lebih mengasihi kepada Engkau Allah kami. Karena itu Tuhan, sebagai hamba adalah hamba mampu menyampaikan isi hati-Mu sesuai kehendak-Mu, dan jemaat mendapat berkat rohani yang begitu dahsyat yang membuat kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati. Kami siap menyambut firman-Mu, bersabdalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur bersama yang siap menerima firman Tuhan kita katakan. Amin. Kita ingin membaca
satu ayat di dalam 1 Petrus pasal keempat ayat ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca ayat ini tidak lepas daripada ayat 12, 13, 14, 15, 16, saudara-saudara. Karena itu, marilah kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 supaya kita lebih memahami ayat 17 ini yang berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ayat 12 yang mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinisna karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Dan ayat 17, karena sekarang sudah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Yang saya kasih jemaat kita dari GBI Kelor dan GBI Perigi, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, sebenarnya kita bisa melihat seakan-akan Rasul Petrus sedang mengungkapkan isi hatinya melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Petrus yang memperhatikan kehidupannya dari orang yang mengikut Kristus, lalu sampai dia menyangkal Tuhan Yesus Kristus, sampai dia ditemukan dan dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus Kristus di tepi danau Galilea setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan Petrus dipakai kembali dengan luar biasa oleh Tuhan. Dialah yang pertama-tama kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkhotbah ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta di Yerusalem, dan dampaknya luar biasa. Beribu orang bertobat. Kalau Petrus mengatakan karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, seakan-akan ada satu berita penghakiman akan terjadi di rumah Allah. Perlu kita ketahui, penghakiman ini bukan berarti penghukuman yang terakhir, bukan hukuman pada akhir zaman, tidak. Tetapi kalau dikatakan penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri, itu yang menunjukkan bahwa akan terjadi, anak-anak Allah akan dimurnikan melalui satu ujian untuk menjadikan setiap anak-anak Tuhan, saudara dan saya, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena itu
Jangan pernah ada saudara-saudara di antara kita yang merasa bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan, hidup terus-menerus dengar firman Tuhan, kita melayani Tuhan, berarti wah, saya sekarang sudah aman. Saya sudah bebas dari dosa. Perlu kita ketahui, yang pertama, semua ini Tuhan izinkan sebagai satu pelajaran yang menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang tidak kebal terhadap tipu daya serangan iblis. Saudara dan saya, kita adalah manusia-manusia yang tetap mempunyai potensi untuk bisa jatuh di dalam dosa. Kita manusia yang berpotensi menjadi terjerumus di dalam dosa karena tipu daya iblis itu. Karena itu Rasul Petrus menegaskan dalam firman Tuhan selanjutnya dalam pasal 5 ayat 8, berjaga-jagalah kamu. Mengapa dikatakan demikian? Sadar dan berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Rasul Petrus sangat sadar, dia yang merasa menjadi hamba pelayan Tuhan, murid Tuhan, yang pernah punya pengalaman begitu banyak, bahkan punya pengalaman berjalan di atas air. Ketika Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya mengira itu hantu, mengira itu adalah hantu dan berteriak hantu. Tapi Yesus berkata, bukan, aku ini. Petrus yang berkata, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang, datanglah. Petrus turun dari perahu ke dalam danau. Anehnya, Petrus bisa berjalan menuju Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi ketika Petrus mulai tertarik seluruh perhatiannya bukan lagi kepada Tuhan Yesus, tetapi oleh dinginnya udara dan air mungkin yang mengenai tubuhnya, perhatiannya yang awalnya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus terpecah sekarang melihat kelilingnya, sehingga timbul rasa takut. Dan apa akibatnya? Dia mulai tenggelam sampai dia berkata, Tuhan tolong. Tuhan pegang tangan Petrus, diangkatnya dan berjalan bersama-sama menuju perahu. Petrus ingat pengalaman-pengalamannya. Dia adalah orang yang paling berani. Ketika Yesus mau ditangkap, dia yang melawan kepada orang-orang yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Nah, akan tetapi dia sadar ketika Yesus ditangkap, mau disiksa, dia adalah orang satu-satunya daripada murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus. Ketika dikatakan oleh seseorang, kamu muridnya, kamu juga orang yang selalu bersama dengan dia. Dia berkata, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Kamu orang gila. Aku tidak kenal orang ini. Yesus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata. Ketika Petrus dengan gagah berkata, yang lain boleh takut, tetapi aku akan menyertai engkau. Aku rela mati begitu. Lalu Yesus berkata apa? Sebelum ayam berkokok, kamu sudah akan menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi. Petrus menjadi orang yang menyangkal kepada Tuhan Yesus.
Karena itu penghakiman ini yang dikatakan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan itu dimaksudkan untuk kebaikan murid-muridnya, bahwa semua itu menyadarkan kepada kita semua, kita bukan orang yang bebas daripada dosa. Kita menjadi orang yang berpotensi untuk jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena lawan kita itu tidak pernah berhenti untuk mencari kesempatan, mencari celah kecil apapun juga untuk menerkam, sehingga itu menerkam dan menjatuhkan kita. Karena itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada firman Tuhan ini adalah semangat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kita menepuk dada. Jangan. Tetapi yang benar adalah kita semakin tunduk di hadapan Tuhan, mendekat kepada. Yang kedua, teman terkasih, hendaknya kita sebagai anak-anak terang, sebagai orang tebusannya, haruslah memahami betapa jahatnya tipu daya iblis, betapa berbahayanya racun daripada dosa itu. Karena itu kita harus menjauh, membenci, menolak setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Semua larangan-larangan, semua perintah-perintah yang tidak boleh kita kerjakan, hendaklah kita taat. Jangan melakukannya. Hal ini memang saya sadari tidak terlalu mudah, terutama apabila kita di dalam satu komunitas, berada dalam satu komunitas lingkungan orang-orang tidak percaya, entah di kantor, entah di sekolah, entah dimanapun juga. Barangkali kalau kita tidak mengikuti gaya keinginan mereka, gaya hidup mereka, mungkin kita akan diejek dengan perkataan, kamu jadul, kamu itu ketinggalan zaman. Zaman sekarang masih mode gaya orde lama, norak. Mungkin, sangat mungkin. Lalu bagaimana kita bersikap? Kita harus tetap beri di atas kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilarang untuk kita lakukan, kita kerjakan, atau kita makan, atau kita minum, jangan kita lakukan. Jangan kita coba-coba. Apalagi sekarang, saudara-saudara yang saya kasih, jangan pernah coba-coba melalui ganja, melalui rokok-rokok yang ada narkobanya, jangan. Bukan hanya itu, melalui coba-coba kita hidup dalam dunia gemerlap yang katanya refreshing. Stop, saya katakan stop. Karena apa? Karena saudara-saudara, kita dengan tegas harus menolak setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi yang Tuhan ceritakan, jangan kamu lakukan seperti apa yang dikatakan kepada Adam di Taman Eden. Jangan kamu makan buah terlarang itu. Jangan coba-coba kita lihat, walaupun ada bisikan ular, coba lihat, buah itu kan sedap sekali untuk dimakan. Jangan kita menjadi seperti Hawa, melirik, mencoba, sehingga kita termakan oleh rayuan si iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jangan, saudara-saudara, tegas berkata tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Kenapa? Karena lawan kita si iblis tidak pernah berhenti untuk mencari celah, terus mencari celah supaya dia dapat menjatuhkan kita. Jangan kita melukai hati Tuhan. Jangan kita membuat sedih hati Tuhan. Jangan pernah kita mau menyalibkan kembali Kristus kedua kali.
Kita harus taat. Kita harus menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Tuhan terlalu baik. Tuhan sangat baik bagi kita. Karena itu jangan pernah biarkan hidup kita mengecewakan Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita hidup dapat memuliakan Tuhan. Jadi yang kedua, yang kita anak-anak Tuhan melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, pengalaman-pengalaman, ujian-ujian rohani, kita harus mendapatkan pelajaran. Kita menolak dosa, menolak bujukan, menolak tipu daya iblis. Karena ini satu siasat dia, siasat jahat untuk menjatuhkan kita. Kita harus menjauh daripada dosa. Dan kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin dekat kepada kebenaran firman. Yang ketiga, kita semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Semakin hari kita semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu berdampak kita harus hidup semakin berhati-hati. Karena bukan tidak mungkin, semakin besar pohon dan semakin tinggi pohon, maka angin yang bertiup semakin kencang untuk merobohkan pohon itu. Saudara tahu, apabila pohon-pohon itu tinggi, maka angin yang menerpanya semakin besar. Karena itu pohon itu harus mempunyai batang yang kuat, akar yang kokoh, supaya ketika digoyang oleh angin, dia tidak roboh. Karena angin yang bertiup semakin tinggi, pohon itu semakin besar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita akan terus diterpa, akan terus digocok, akan terus kita diusahakan untuk dijatuhkan oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Karena itu terkadang Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi supaya kita mengerti siapa kita. Mungkin Pak itu sadar, karena itu dia menuliskan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sebenarnya kita ini manusia yang lemah, berpotensi untuk jatuh kalau kita tidak hati-hati. Karena itu menyadari hal ini, kita harus menolak dosa, menjauh daripada dosa, dan bukan hanya itu, berhati-hati dalam hidup. Ya, berhati-hati dalam segala hal, karena segala sesuatu dapat dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan. Mungkin kita masih ingat betapa Daud yang cuma karena sedikit saja kekeliruannya, sore hari di mana panglima tentara sedang berperang, Daud berjalan-jalan di atas soto rumahnya, dan ketika dia melihat bahwa terlihatlah seorang wanita yang sedang menangis. Apa dampaknya? Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Bukan hanya dosa perzinahan, tetapi Daud jatuh dalam satu dosa merencanakan pembunuhan untuk mengambil Batseba dari suaminya yang adalah tentara daripada Daud yang bernama Uria. Merancang satu kejahatan, membunuh dalam pembunuhan yang berencana. Awalnya cuma sepele. Ketika berjalan-jalan di atas loteng istananya, bukan dia yang memandang ke atas, dia melihat siapa aku Tuhan, yang hanya karena kemurahan-Mu aku menjadi raja daripada orang Israel.
Bukan dia bersyukur menengadahkan tangannya, tetapi itu dia melihat ke bawah. Apa yang dia lihat? Seorang wanita yang sedang mandi. Bukan berarti kalau kita jalan kita mesti menengadah ke atas terus, saudara-saudara. Kita boleh yang ke bawah. Tapi ketika mata kita melihat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, seharusnya segera kita palingkan pandangan kita ke arah lain. Bersihkan pikiran kita daripada image-image, gambaran-gambaran yang menimbulkan keinginan hidup dalam dosa. Ini yang seharusnya kita lakukan. Jangan mungkin seperti Daud dia lihat, wah, siapa wanita itu? Cantik sekali. Lalu timbul bayangannya, timbul image yang porno, keinginan untuk tidur bersama wanita ini. Hati-hati, karena perangkap tidur, karena jebakan tidur, rangkapnya semakin dahsyat, jebakannya semakin dalam. Ketika saudara-saudari tujuh pertama tidak jatuh, kedua, ketiga, semakin hari mungkin dia akan terus ingin berusaha menjatuhkan kita. Satu-satunya jalan untuk kita bisa bertahan adalah terus mendekat kepada Tuhan, mendekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan telinga kita untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka kita terus memandang kepada Dia di tempat yang maha tinggi. Hati kita merindukan dan melekat. Jiwa kita memuji dan menyembah Dia. Jangan berikan kesempatan sekecil apapun juga untuk iblis bermain-main dalam hidup kita. Yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap setia, tetap taat, terus mendekat dan merapat kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau dalam kalimat yang lain yang lebih sederhana, lebih dapat dimengerti, hiduplah, berjalanlah dalam hidup ini menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Bapak Ibu? Perlu kita sadari dan perlu kita mengerti bahwa kita diciptakan seperti firman Tuhan dalam Kejadian pasal pertama ayat 28. Kita diciptakan, Bapa menciptakan kita menurut gambar dan rupa. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang berarti citra Allah itu ada pada kita pada awalnya. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah menjadi rusak. Itulah sebabnya Paulus menuliskan bahwa setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang bagaimana, saudara-saudara? Kemuliaan yang merupakan gambar, rupa, atau dalam perkataan lain, citra Allah yang seharusnya ada pada kita sekarang ini. Apa dampaknya, saudara-saudara? Manusia itu turun martabatnya hampir seperti hewan. Tidak sama dengan hewan, tapi turun martabatnya hampir sama seperti hewan. Karena itu manusia bisa berbuat begitu jahat, lebih jahat daripada hewan. Manusia itu bisa serakah, jauh lebih serakah daripada hewan. Hewan hanya membunuh ketika dia perlu, yang dibunuh itu adalah mangsa untuk dia makan.
Tetapi manusia akan bisa berkata begini. Orang miskin pagi hari berkata pada keluarganya, apa ya yang dapat kita makan hari ini? Tetapi orang manusia yang sudah cukup memiliki materi terkadang berkata begini, bukan apa ya yang kita mau makan hari ini? Siapakah yang hari ini kita mau makan ya? Siapa orang yang hari ini kita mau makan? Coba. Keserakahan itu sedemikian luar biasa, bisa menyelimuti, mengendalikan, menguasai manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Alkitab berkata keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena keserakahan itu satu bentuk seperti penyembahan berhala adalah sesuatu yang diutamakan, sesuatu yang sangat diutamakan lebih dari segala-galanya. Keserakahan manusia bisa seperti itu. Karena itu Paulus berkata seluruh manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang kehilangan kemuliaan Allah karena apa yang selalu ada pada kita. Citra Allah di mana kita harus hidup menjadi pribadi yang menyerupai gambar dan rupa Allah menjadi hilang, menjadi rusak. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah mengirimkan putranya dalam dunia ini untuk mati dari kayu salib dan barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Diselamatkan bukan hanya berarti kita lepas daripada penghukuman neraka, saudara-saudara. Tetapi ketika dia datang mati dari kayu salib, Yesus menggiring dan membawa semua manusia ke hadapan Allah untuk dijadikan manusia-manusia seperti ciptaan mula-mula yang memiliki rupa dan gambar Allah, yang memiliki kemuliaan Allah. Karena itu Alkitab berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Apa artinya? Hidup lama kita ditinggalkan, ditanggalkan dengan segala dosa-dosanya. Kita maju melangkah dalam hidup yang baru, manusia baru, manusia yang telah diperbaharui. Gambar rupa manusia Adam telah dirubah, ditanggalkan, diganti dengan gambar dan rupa Allah. Citra Allah kembali ada pada kita. Maka kita menjadi manusia baru yang dapat memuliakan Allah. Tidak mungkin kita dapat memuliakan Allah kalau dalam diri kita citra Allah tidak. Karena itu tidak berhenti cuma sampai di situ. Kita terus mau diperbaiki, diperbaiki, disempurnakan, terus diperbaharui. Kita berjalan menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus sampai satu saat sempurna seperti Yesus, dan kita serupa dengan Tuhan Yesus itu sempurna seperti Bapa. Kita hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup dan mau hidup di dalam kekudusan. Karena itu firman Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan, kuduslah kamu, sebab Dia yang memanggil adalah kudus. Karena itu yang keempat, saudara-saudara, ketika kita harus mengalami ujian-ujian yang Allah izinkan, tujuannya adalah untuk memurnikan kita, sehingga kita semakin hari semakin indah di hadapan-Nya. Kita menjadi manusia baru. Kodrat dosa yang menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita dirubah
dengan kodrat ilahi menjadi manusia baru di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah maksudnya Petrus menuliskan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama harus dimulai. Artinya diizinkannya terjadi satu pencobaan atau izinkan terjadi sesuatu ujian bagi saudara dan saya, mengingatkan kita manusia lemah yang berpotensi bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu yang kedua, kita harus membenci, menolak, menjauh daripada dosa, hidup mendekat kepada Allah. Yang ketiga, kita semakin berhati-hati, terus berjalan dalam pengiringan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Terus kita di dalam pelayanan, hati-hati, karena perangkap iblis luar biasa. Dia mencoba menjatuhkan kita dengan cara-cara yang luar biasa. Kita berhati-hati, berjaga-jagalah dan berhati-hati. Yang keempat, tetap setia, tetap taat, mendekat, merapat kepada Tuhan Yesus Kristus, berjalan menuju kesempurnaan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, sempurna Tuhan. Inilah yang harus kita perhatikan, dan inilah yang harus kita semua berjaga-jaga, melihat, menyadari, sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena citra Allah yang hilang telah ada kembali dalam kita. Ganda rupa Allah. Orang bisa berkata bahwa di dalam diri kita ada suatan Kristus yang terbuka. Seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam kita. Ini Kristus yang ada dalam kita, Kristus yang nyata ada dalam kita, sehingga hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Amin. Ini yang penting. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, menuntut kita bahwa terkadang kita harus mengalami ujian, tetapi bersyukurlah karena semua ujian itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti Petrus yang menyadari siapa dirinya sendiri, tetapi dalam pemulakan Tuhan dia tahu bahwa semakin hari dia semakin diberkati dan dipimpin oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dalam nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita terus berjaga-jaga, semakin hidup sesuai dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur karena Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Ajar kepada kami untuk menyerahkan diri kami sepenuh-penuhnya kepada kami. Bersuka cita dan berbahagia ketika kami bawa hidup kami persembahkan di mezbah. Dan Engkau saja yang memuliakan. Kami rindu semakin hari semakin banyak orang boleh mengenal Engkau. Kami rindu setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Engkau lah. Karena itu pakai kami, pilih kami, didik kami, seperti Engkau membaptiskan kami, mengubah kami menjadi orang hamba yang luar biasa. Kami ingin Tuhan berkesempatan menjadi anak-anak semakin hari. Kami semakin dekat, semakin hari kami semakin dekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama saya yang diberkati, katakan amin. Haleluya. Baik jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat ini roti yang ada di tangan kanan kita,
Dengarkan pertanyaan yang saya sampaikan dan katakan amin dengan suara yang jelas dan tegas. Bila engkau percaya dengan sungguh-sungguh. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan kamu. Mari kita menerimanya dengan syukur dan terima kasih. Dengan kasih-Nya yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan kawan kita bersyukur, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan pertanyaan kedua yang saya sampaikan kepada jemaat dan katakan amin bila jemaat mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Bukankah kawan pengucapan syukur yang akan kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan apa? Dan kita minum bersama-sama dengan percaya, dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau teramat baik. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk pengorbanan. Kami bersyukur untuk kasih setia. Kami berterima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu yang menjaga kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, kita akan masuk dalam pembacaan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh
sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk menemukan persekutuan kita dengan Tuhan yang satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup. Lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Pada akhirnya semua orang yang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama keluarga besar GBI Perigi dan GBI Kelor, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita serukan moto keluarga besar GBI Perigi dan GBI Kelor. Seluruh keluarga besar GBI Perigi dan GBI Kelor menjadi warga kerajaan Allah yang siap masuk dalam kekekalan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku haus dan lapar akan
Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu dari hidup kami sampai detik ini. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih kami ingin terus menjadi anak-anak-Mu yang hidup menurut kehendak firman-Mu serupa dengan Engkau Tuhan Yesus, dan kami harus memuliakan Engkau. Semakin hari sujud kami semakin indah di hadapan-Mu, dan Kau Kristus nyata di dalam kami. Terima kasih Bapa, sertai umat-Mu, sertai anak-anak-Mu ketika mereka akan kembali ke rumah tangga mereka masing-masing. Curahkanlah berkat-Mu kepada mereka semua Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapkan hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Kristus, dan katakan amin untuk setiap kebenaran firman Tuhan dan berkat yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus lewat persekutuan yang ajaib, kiranya turun menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur menyambut semua berkat ini. Bersama-sama saya yang diberkati, katakan amin. Terima kasih. Selamat